4. Jadi kalau pada graf ini ketinggian. Jadi nanti kalau graf ya seperti misalnya yang kanan fraktur ini sama. Ini fase oil bearing. Nah ini bisa melangkai. Kalau misalnya pasien nggak bisa melangkai dari keretnya, minimal pasien bisa sama dari keret. Jadi pas ini kan yang fraktur kanan, jadi ini maju barengan. Ini bisa melangkai. Kalau misalnya nggak mampu pasien melangkai, minimal sama. Jadi di antara pasien. Dan ini jangan terlalu lebar, bisa kepleset. Karena beresiko itu. Jadi pasien, nah ini seperti ini. Kalau non bearing ya pasien. Jadi, nah. Itu kalau non bearing. Tapi kalau pasien yang terus kemudian kalau satu krep, ini di mana tempatnya? Di tempat yang sehat atau yang tempat yang sakit? Yang sehat tuh. Nanti jangan kayak sinetron. Sinetron yang fraktur yang kanan dia taruh di kanan. Pikirannya kalau orang awam lihatnya itu memang kan yang sakit yang kanan. Kenapa kok nggak di kanan? Padahal memang kalau kita tempat yang kanan yang sakit pasti akan tumpuan sehingga malah makan parah. Tapi harusnya samping. Jadi tempat yang sehat, nah ini bisa seperti ini. Nah seperti ini untuk yang menggunakan alat bantu. Kecepatan enggak? Enggak. Terus kemudian kalau kita menggunakan alat bantu seperti walker atau seperti ini, kita bisa membantu karena kan kalau pasien sudah terlalu lama untuk bed rest akan kehilangan fase gait analisisnya. Jadi pola jalannya itu ada yang nanti dia jinjit, ada yang dia nanti itu tapaknya depan dulu. Padahal kan kalau orang jalan itu kita, nah ini tapak dari tumit terus ke depan, baru nanti ada fase. Nah ini ada, jadi ini itu fase yang normal. Nah nanti kalau itu kita melatihnya, itu biasanya saya pegang. Kalau misalnya udah mau mulai jalan bantu pola jalan, misalnya yang kanan yang masalah, ini pegangnya, ini kita ajarkan untuk seperti ini. Nah ini kita seperti ini. Jadi kalau jadi fisioterapi itu ya harus kita langsung kontak dengan pasien. Ya nanti dikasih bonusnya itu bentuk bonusnya di BAB pasien itu biasa nanti. Jadi nggak usah, aduh kalau udah terus nggak mau terapi lagi. Itu bonus, itu bonusnya kita. Pasien misalnya ini kan nggak bisa BAB ke kamar mandi, kan pakai pampers. Ya dia kebelet pas mau terapi, kebetulan pas kita terapi BAB atau pas terapi kita bentuk, ya itu udah kita nggak bisa terus kemudian udah di stop, kita pulang, kita kemanusiaan. Jadi ya itu kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Ya. Nah ini kita melatihnya sampai fase berjalan. Nanti kalau sudah latihannya kita lihat kalau udah dilatih dikasih kayak asesmennya, asesmen kayak kalau nyeri kita menggunakan alat ukur pas ya dari kata ya. Terus kemudian kalau antropometri ya, jadi kalau kita menggunakan midline. Terus kemudian kalau ada permasalahan misalnya perbedaan ekstremitas dari panjang tungkai itu nanti pakai midline diukur ya, udah tahu semua ya. Jadi saya akan sadar globalnya. Terus kemudian kalau menggunakan ini sama, ini biasanya kalau banyak digunakan
di pasien stroke. Biasanya kalau saya pasien stroke yang digunakan, tapi sebenarnya alat bantu itu nggak boleh terlalu lama penggunaannya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu lama membuat pola postur kurang bagus. Jadi misalnya kita jalan biasa seperti ini, tapi kalau dia menggunakan ini kan ini ada perubahan. Misalnya ini ada ya, sehingga biasanya selesai ini sakit pinggang dan sakit pinggang karena memang dari pola penggunaan alat bantu yang kurang tepat. Itu masalahnya adalah di postur. Komplit kalau fisioterapi itu kita menyelesaikan nggak bisa satu tempat, karena ketika pasien itu bed rest, masalahnya cuma di fraktur gitu, misalnya fraktur femur. Pasien bed rest itu nanti pasiennya sedikit pernapasannya masalah, terus kemudian karena lama bed rest atau cuma miring kanan kiri, kalau nggak dikasih bantal itu panggulnya juga akan naik, akan beda. Terus kemudian sakitnya apa? Sakit pinggang atau sakit nanti pada permasalahan di postur, skoliosis. Itu banyak banget. Kalau kita runtut pasien itu kadang kita menyelesaikan satu masalah, tapi nggak bisa sampai berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Bingung sampai. Kenapa kok saya sudah terapi sampai sekian kali kok nggak ada perubahan? Ternyata apa, permasalahannya sudah bukan dari tadi, dari sumbernya, tapi sudah muncul kompensasi. Jadi kompensasi gerakan yang sudah dibuat akibat dari sumber tadi. Posturnya tadi skoliosis, harusnya sini sakit, sini sembuh, sini udah berkali-kali kok larinya ke pinggang, kok sakitnya ke radikal. Ternyata memang sudah muncul kompensasi dari tubuh. Jadi kita harus melakukan perunutan sampai kompleks konsultan. Itu biasanya saya kalau di ini ya, jadi saya nggak pernah batasi untuk kalian D3, kalian D4 atau S1 itu semua sama. Cuma bedanya adalah tingkat. Memang kalau untuk D3 itu fokusnya memang kita besok jadi asisten dari fisioterapi. Itu apa namanya, wacana. Tapi kalau S1 profesi itu nanti fisioterapi bisa buka praktek. Kalau kita D3 nggak bisa, harus ikut klinik. Klinik itu ada profesi lain, bidan, dokter, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kur kita buka praktek nggak bisa. Kalau D3. Tapi D3 sekarang apa? Formasi untuk PNS, formasi untuk rumah sakit, banyak yang ada D3. Jadi bingung. Ya. Saya punya ijazah D3, saya punya ijazah D4, S2. Tapi saya pakai untuk PNS itu pakai D3. Jadi memang ada keuntungan buat saya, karena saya pakai D3. Terus kemudian nanti mau D4-nya itu di penyetaraan, nggak tahu bisa atau enggak. Kalau rezeki saya bisa, ya bisa. Kalau enggak, ya udah mau kemana. Karena kebutuhan Indonesia masih D3. Kemarin ada apa ya, yang S1 misalnya, ada rumah sakit di Jogja saat itu apa ya, cuma